Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, baiklah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini, Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023, yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan demikian. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Molotung marroni rimas raja midaho, unang pola humor ditroham. Ai roha hahohomon manudati gudang dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah, kesabaran adalah salah satu dari buah-buah roh, sebagaimana kita baca dalam Galatia 5 ayat 22. Sifat sabar itu idealnya harus dimiliki oleh semua pengikut Kristus. Maka kesabaran adalah salah satu bentuk atau wujud real dari iman kita dalam merespon keadaan, merespon waktu dan proses yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Salah satu keadaan yang dicatat dalam nasarian kita adalah saat penguasa marah atau amarah penguasa. Lalu, mengapa penguasa harus marah? Saudara-saudari, hal ini berhubungan dengan masa pemerintahan Raja Salomo, di mana rakyatnya yang sudah sangat kaya dan hidup dalam kemakmuran yang mungkin membuat mereka sombong dan lekas marah. Dan ketika pajak-pajak naik, meskipun mereka mempunyai cukup uang untuk membayarnya, ada kemungkinan mereka tidak mau membayar dan mengancam untuk memberontak. Kepada orang-orang seperti itulah Salomo di sini memberikan nasihat dan peringatan yang sangat penting. Janganlah dalam suasana hati panas atau dalam keadaan geram meninggalkan tempatmu, meninggalkan pekerjaanmu, dan meninggalkan tempat pelayananmu. Karena hal itu akan memicu kemarahan penguasa, dan jika penguasa marah, akan sulit mendapatkan kembali hatinya. Hanya dengan kesabaranlah engkau dapat meluluhkan hatinya, meredakan amarahnya, dan engkau akan mendapatkan apa yang menjadi hakmu dari kebaikannya. Saudara-saudariku, ketegangan psikologis seperti ini berlaku bukan hanya dalam birokrasi penguasa dengan rakyatnya atau antara pemimpin dan bawahannya. Ini juga berlangsung dan sering kita temukan dalam interaksi sosial kita dalam dunia keseharian kita. Kemarahan bisa saja terjadi kepada siapapun dan saat kapanpun. Oleh karena kita memiliki berbeda cara memahami, berbeda cara pandang, berbeda cara merespon satu hal dan satu keadaan, akhirnya berbeda dalam mencari solusinya. Maka tidak jarang dalam keadaan marah, masing-masing meninggalkan seorang dengan yang lainnya. Firman Tuhan mengingatkan, jangan sekali-sekali meninggalkan tempatmu dalam kemarahan. Jangan sekali-kali meninggalkan seseorang dalam suasana marah, karena akan sulit untuk mengembalikan hati dan berdamai kembali. Amsal menasihati kita untuk meresponnya dengan kesabaran. Dalam Amsal 25 ayat 15, Salomo menuliskan, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Maka sangat jelas bahwa kesabaran adalah power. Kesabaran adalah kekuatan besar yang dapat menghadirkan keadaan yang damai sejahtera. Kesabaran akan membuat segala urusan menjadi mudah dan lancar. Kesabaran akan mencegah timbulnya persoalan-persoalan dan kesalahan-kesalahan besar. Oleh sebab itu, bangunlah dalam diri saudara-saudari sebagai buah dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kesabaran yang akan menuntun kita kepada damai sejahtera itu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.